wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Reni teman-teman di dalam pembelajaran tematik. Tema kita hari ini adalah cita-citaku dengan materi dokter. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka terlebih dahulu kegiatan kita dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela bertuhan Allah dan aku rela beragama Islam dan aku rela bernabi Muhammad. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah pemahamanku ini. Amin. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Menurut teman-teman, gambar profesi apa ya? Betul sekali, gambar profesi dokter. Seperti yang sudah Bu Reni informasikan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar materi tentang dokter. Kira-kira dokter itu siapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Iya benar. Pada umumnya dokter praktik di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau membuka praktek sendiri. Untuk menjadi dokter diperlukan pendidikan atau bahkan keahlian khusus dan memiliki gelar dalam bidang kedokteran. Siapa yang punya cita-cita ingin menjadi dokter? Wah, banyak ya yang cita-citanya ingin jadi dokter. Kalau begitu, teman-teman harus menuntut ilmu setinggi mungkin dan rajin belajar. Karena ada hadisnya teman-teman, hadis menuntut ilmu. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selain kita harus rajin belajar, kita harus berdoa memohon kepada Allah agar cita-cita kita bisa terkabul. Karena Allah Maha mengabulkan atau memperkenankan. Allah Al-Mujib. Iya, Allah yang Maha memperkenankan atau Allah yang Maha mengabulkan. Teman-teman, dokter juga memiliki perlengkapan atau peralatan yang biasanya sering digunakan. Apa saja ya peralatan atau perlengkapan yang biasa digunakan dokter? Perlengkapan yang pertama adalah baju atau seragam dokter. Pada umumnya dokter memakai seragam atau baju dokter berwarna putih. Yang kedua adalah stetoskop. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara yang terdapat di dalam tubuh, seperti suara paru-paru, detak jantung, dan untuk memeriksa gangguan pada usus dan lambung. Ketiga adalah termometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Keempat, pen light atau senter medis. Alat ini berfungsi untuk mengecek telinga, mata, dan hidung pasien. Kelima adalah tensimeter. Selain dokter, tenaga medis seperti perawat dan bidan juga menggunakan alat ini yang bertujuan untuk mengecek tekanan darah pasien. Keenam adalah timbangan badan. Alat ini berfungsi untuk mengukur berat badan pasien. Di ruang dokter biasanya juga terdapat pengukur tinggi badan. Sebagian diagnosa membutuhkan tinggi dan berat badan pasien. Oleh karena itu, alat ini selalu tersedia di ruang dokter.
Kegiatan main kali ini kita akan membuat stetoskop dari bando. Pertama, ambil kain flanel, gunting dengan ukuran 2 x 3 cm, buat 2 bagian ya. Setelah itu, ambil bandonya, beri sedikit lem uhu pada ujung bando untuk merekatkan dengan kain flanelnya. Semua sisinya ya teman-teman. Setelah itu, tunggu kering, lalu beri lem pada ujung bandonya, lalu tempelkan pom-pomnya. Semua bagian ya teman-teman, diberi lem uhu, kemudian tempelkan pom-pomnya. Agak ditekan sedikit, supaya pom-pomnya bisa menempel pada kain flanel. Yang ketiga, ambil tali kurnya teman-teman, bagi menjadi 2 bagian, kemudian letakkan di bawah bando. Lihat seperti contoh ya. Nah, seperti itu. Lakukan seperti video contohnya Bu Reni. Setelah itu, ambil kardus bekasnya, kemudian gunting bentuk lingkaran. Hati-hati ya teman-teman saat mengguntingnya. Teman-teman buat lingkarannya 2 ya, 1 lingkaran besar dan 1 lingkaran kecil. Untuk lingkaran kecil boleh menggunakan kardus yang lebih tebal ya teman-teman. Buat bentuk lingkaran juga, kemudian gunting. Hati-hati ya saat menggunting. Berikutnya, teman-teman membuat lingkaran dari kain flanel sama besarnya dengan lingkaran besar yang tadi dengan kardus bekasnya ya. Lalu digunting. Berikutnya, ambil lingkaran dari kardus tadi, lalu beri lem untuk menempelkannya dengan lingkaran dari kain flanel. Direkatkan ya teman-teman. Setelah itu, tempelkan tali kur di atas kain flanel, beri lem, tempelkan, agak ditekan sedikit ya agar bisa menempel. Kemudian atasnya diberi lem lagi untuk merekatkan lingkaran kecil dari kardus yang tebal tadi. Lingkaran yang lebih kecil ditekan supaya menempel kuat. Berikutnya, kita akan membuat hiasan pada bagian tengah bando. Teman-teman boleh berkreasi membuat bentuk seperti bentuk geometri yang sudah teman-teman kenal. Misalnya, bentuk segitiga, bentuk persegi, atau bentuk yang lain. Setelah teman-teman buat, ditempelkan ya teman-teman. Hiasannya buat 2 buah ya teman-teman untuk ditumpuk agar lebih bagus. Setelah selesai, kita bereskan kembali peralatan yang sudah digunakan ya teman-teman. Sampahnya boleh dibuang di tempat sampah. Yeay, sudah jadi stetoskopnya. Teman-teman boleh menggunakan stetoskop ini untuk bermain peran ya. Teman-teman boleh bermain pura-pura jadi dokter. Nanti yang jadi pasiennya boleh ayah bunda atau kakak atau adiknya teman-teman ya. Bagaimana? Mengasyikkan? Bagaimana perasaan teman-teman setelah membuat stetoskop tadi? Senang? Alhamdulillah. Reni berharap setelah teman-teman bermain tidak lupa selalu beres-beres ya. Menyimpan kembali peralatan yang sudah digunakan.
agar kalau mau digunakan lagi teman-teman mudah mencarinya. Coba kita ingat-ingat lagi, di mana ya biasanya dokter praktik? Iya benar, di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau praktik sendiri. Nah, kalau peralatan atau perlengkapan yang biasa digunakan dokter apa saja ya? Iya, ada apa saja? Stetoskop, kemudian pen light, lalu timbangan, termometer. Iya, alhamdulillah teman-teman masih ingat ya. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini membuat stetoskop dari Bando sudah selesai. Bu Reni mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencoba membuat sendiri. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.